Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Nurul Iman, yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya, alim ulama, tokoh agama, para ustaz, para dai yang sempat hadir di subuh hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya cintai dan saya banggakan, members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah menghimpun dan mengumpulkan kita di rumahnya ini. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghimpun dan mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah termasuk orang-orang pilihan. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semua orang bisa dan mampu melangkahkan kakinya menembus gelapnya malam untuk datang melaksanakan salat subuh di rumah Allah ini. Maka satu kabar gembira buat kita semua yang hadir di subuh hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirul masa'ina fiddulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Apa kata Rasulullah? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelapnya malam menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajibannya, bahwa nanti di hari kemudian dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di subuh hari ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kemudian. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada subuh hari ini saya akan membawakan tema tausiah, yaitu angan-angan dan cita-cita orang yang tidak beriman tatkala sakaratul maut. Kalau pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang angan-angan dan cita-cita orang yang beriman tatkala menghadapi sakaratul maut, maka pada subuh hari ini saya akan melanjutkan dengan tema angan-angan dan cita-cita orang yang tidak beriman tatkala menghadapi yang namanya sakaratul maut. Di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin sa'ikatul maut, thumma ilaina turja'un." Semua yang berjiwa, semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan kepada kamilah kata Allah engkau dikembalikan. Maka kita semua ini cepat atau lambat pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Namun mesti diingat, sebelum kematian itu tiba
tentu diawali yang namanya sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Yaitu peristiwa akan berpisahnya antara ruh dengan jasad, dan semua orang pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut ini. Dan tatkala sakaratul maut ini tiba, maka disitulah akan muncul penyesalan orang-orang yang tidak beriman, yang mana pada hari itu penyesalan itu tidak berguna lagi bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penyesalan orang-orang yang tidak beriman tatkala menghadapi sakaratul maut? Yang pertama, penyesalan yang dia sesalkan, mengapa waktu hidupnya di dunia dulu dia tidak melaksanakan salat. Karena ketahuilah saudaraku, nanti di hari kemudian amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka mari, tatkala kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kita kesehatan, kaki ini masih mampu kita langkahkan untuk datang salat berjamaah di masjid, jangan pernah kita menunda-nunda waktu. Karena malaikat maut tatkala mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut ruh dan nyawa kita, tidak akan pernah mengundur-undur waktu. Dan malaikat maut tidak pernah menyampaikan kepada kita terlebih dahulu bahwa engkau akan kucabut nyawamu sebentar. Maka salat adalah ibadah yang paling mulia. Kenapa dikatakan ibadah yang paling mulia? 6.666 ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. 1.000 ayat berisi tentang perintah, 1.000 ayat berisi tentang larangan, 1.000 ayat berisi tentang janji-janji Allah, 1.000 ayat berisi tentang ancaman Allah, 1.000 ayat berisi tentang kisah-kisah, 1.000 ayat berisi tentang ibrah dan mansuh, 600 ayat berisi tentang halal dan haram, 100 ayat berisi tentang nas dan mansuk, dan 66 ayat berisi tentang doa, zikir dan istighfar. Dari 1.000 ayat yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah-perintah tersebut yaitu perintah puasa, perintah sedekah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan banyak lagi perintah yang lainnya. Namun kesemua perintah itu diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril. Namun ada satu perintah yang begitu mulia dan begitu agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ini, yaitu perintah salat 5 kali sehari semalam buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka olehnya itu jangan pernah kita menunda-nunda salat, apalagi tatkala kita diperdengarkan seruang azan dari masjid, maka segeralah ringankan langkah kaki kita untuk datang menuju ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Karena salat berjamaah itu lebih afdal, lebih mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, salatul jamaati tabdalu salatul fassi bi sab'in wa isrina daraja. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih mulia, lebih afdal dibanding salat sendiri, 27 derajat lebih baik. Maka mari senantiasa kita makmurkan masjid-masjid kita ini, karena tidak mungkin orang yang jauh di sana yang akan datang memakmurkan masjid-masjid kita ini, kecuali kita yang bertetangga di masjid ini. Maka tatkala kita merasa bertetangga dengan masjid, salat berjamaahlah di masjid. Tentu kita bertanya, siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid? Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, siapakah yang dimaksud dengan tetangga masjid?" Maka apa kata Ali? Yang dimaksud dengan tetangga masjid adalah orang yang mendengarkan seruang azan dari masjid ke rumahnya.
Jadi tatkala kita masih mendengarkan seruan azan dari masjid, kita halangi kita untuk datang salat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kepada kita, diberikan kita kendaraan motor untuk digunakan pergi ke masjid beribadah, diberikan fasilitas mobil untuk digunakan pergi salat berjamaah di masjid. Dari rumah kita ke masjid, jalannya sudah beraspal, tidak ada lagi jalan yang berlumpur. Sampai di masjid, masuk kita di masjid, Masya Allah, luar biasa pendingin AC yang ada di dalam masjid. Tatkala kita di masjid mendengarkan seruan azan luar biasa, lantunan lagu-lagunya seorang muazzin yang kita dengarkan, dipimpin dengan imam seperti imam yang tadi, Ustaz Rizwani, Ketua HDMI Kabupaten Bulukumba. Masya Allah, luar biasa lantunan suaranya. Kalau itu semua belum mampu menggugah hati-hati kita untuk datang salat berjamaah di masjid, pertanyaannya kira-kira apa lagi yang kita akan tunggu? Apakah kita menunggu jasad kita yang akan diusung ke masjid untuk disalati? Maka sebelum itu datang, mari senantiasa kita salat berjamaah di masjid. Karena orang yang meninggal tatkala sakaratul maut, penyesalannya adalah kenapa waktu hidup dulu dia tidak melaksanakan salat, namun pada hari itu penyesalannya tidak berguna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa Bapak Ibu salat, sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu kuburan, bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, siapa yang dikuburkan di sini?" Maka sahabat menjawab, "Fulan wa fulan ya Rasulullah." Fulan dan fulan. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Kata Rasulullah, penghuni kubur yang ada di bawah ini lebih berguna, lebih dia butuhkan, lebih dia sukai 2 rakaat dibanding dunia beserta isinya. Tapi apa daya kalau tinggal penyesalan? Terkadang kita menganggap enteng salat sunnah 2 rakaat, tapi tatkala kita sudah berada di alam barzakh, kata Rasulullah, 2 rakaat itu lebih kita sukai, lebih dia sukai dibanding dunia beserta isinya. Sampai ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah masih mengingatkan kepada kita umatnya, as-salatu salah, salat dan salat, au ma malakat aymanukum, salatlah, jagalah salat dan jagalah saya yang di antara kalian. Seluruh yang hati-hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penyesalannya itu tidak berguna, tidak bermanfaat lagi di hari akhirat. Apa itu? Menyesali atau hidupnya dulu tidak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala jauh hari telah mengingatkan kita tentang pentingnya bersedekah. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dia menyesal kenapa waktu hidupnya dulu dia tidak bersedekah, padahal dia sudah diberikan keluasan harta, kelapangan rezeki, tapi berat sekali dia sedekahkan, dia infakkan sebahagian harta yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala,
dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Minta ditangguhkan kematiannya barang sesaat saja. Untuk apa? Untuk bersedekah, baru menyesal. Kenapa waktu diberikan hidup dulu dia enggan dan tidak mau bersedekah, malah dia sombong dengan harta-harta yang dia miliki. Ingat saudaraku, jangan pernah engkau sombong dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, dalam sekejap harta itu akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 18, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan pernah kita sombong dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Suatu pelajaran berharga buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas bagaimana kesombongan Qarun. Ada yang kenal Qarun? Qarun itu ya adalah anak dari paman Nabi Musa alaihi salam. Artinya apa? Qarun itu masih sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam. Qarun mempunyai bapak yang bernama Yasar. Yasar punya bapak bernama Kuhas. Kuhas punya bapak namanya Lewi. Lewi ini adalah saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf punya bapak bernama Yakub. Yakub punya bapak bernama Ishak. Ishak punya bapak Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka nyambunglah ke Nabi Ibrahim. Nyambung juga ke Nabi Nuh. Nabi Ibrahim punya bapak bernama Tara. Tara punya bapak namanya Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Palak bin Abar bin Salak bin Arfaksyad bin Syam bin Nabi Nuh alaihi salam. Tembus ke Nabi Nuh alaihi salam. Mau dikasih tembus ke Nabi Adam. Nabi Nuh punya bapak yang bernama Lamuk. Lamuk punya bapak yang bernama Matusalha. Matusalha punya bapak namanya Akhnuk atau Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam punya bapak bernama Yar. Yar punya bapak bernama Mahlail. Mahlail punya bapak bernama Kinan. Kinan punya bapak bernama dengan Ainus. Ainus punya bapak bernama Syits. Dan Syits ini adalah nabi dari Adam alaihi salam. Kita kembali ke kisah Qarun. Qarun itu awalnya adalah orang yang miskin. Karena dengan kemiskinannya dia memohon meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar didoakan supaya dia bisa memiliki harta yang banyak. Namun tatkala dia diberikan harta yang banyak, dititipi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun menjadi sombong dan bangga terhadap harta-harta yang dimiliki. Sampai apa kata Qarun di dalam surah Al-Qasas ayat 78? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Qarun berkata bahwa sesungguhnya harta-harta yang aku miliki ini adalah berkat karena ilmuku, berkat kecerdasanku, berkat kepintaranku. Maka Allah murka karena Qarun menganggap dirinya harta-harta yang didapatkan itu adalah harta karena kepintarannya, karena ilmunya. Maka apa jawaban Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 81? Fahasabna bihi wa bidarihil arda. Dan kami tenggelamkan dan kami benamkan si Qarun bersama dengan harta-hartanya. Kami tenggelamkan si Qarun bersama dengan rumahnya. Jadi kalau ada yang ke Mesir, iya, di sana ada tempat yang bernama Payyum. Kurang lebih 90 km dari Mesir, Kairo. Di suatu tempat itu ada dusun atau tempat kota yang bernama Buhaira Qarun. Luasnya kurang lebih 30 km dikali 10 km
di sanalah ditenggelamkan Qarun bersama dengan harta-hartanya karena kesombongannya. Olehnya itu Bapak Ibu, tatkala kita diberikan titipan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di samping kiri kita ada anak yatim, ada fakir miskin, ada pembangunan masjid, ada pondok tahfiz. Jangan lupa kita infakkan, kita sedekahkan sebahagian harta kita. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedekah yang engkau miliki, apa harta yang engkau miliki, harta yang engkau makan akan habis, harta yang engkau pakai akan usang. Namun harta yang engkau belanjakan, engkau infakkan, engkau sedekahkan di jalan Allah, maka itulah yang akan menemani engkau tatkala engkau meninggal nanti. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, penyesalan orang yang tidak beriman tatkala ruhnya sudah berada di tenggorokan, tatkala ruhnya sudah dicabut oleh malaikat maut. Karena malaikat maut Bapak Ibu mencabut ruh itu mulai dari ujung-ujung jari kita, jari tangan kita, naik sampai di tenggorokan. Maka tatkala ruh itu sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau bertobat terlambat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir." Sesungguhnya taubat seorang hamba itu masih diterima oleh Allah sebelum nafas di tenggorokan. Maka sebelum nafas di tenggorokan, mari senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyesalan yang ketiga orang-orang yang tidak beriman? Menyesal waktu hidupnya dulu. Kenapa tidak rajin membaca Al-Quran? Betapa banyak saudara-saudara kita yang di rumahnya ada kitab suci Al-Quran, tapi tidak semua di antara kita yang senantiasa membaca Al-Quran yang ada di rumah kita. Syukur-syukur kalau dalam satu minggu kita buka kitab suci Al-Quran yang ada di rumah kita. Syukur-syukur kalau kita baca dan pelajari kitab suci yang ada di rumah kita di dalam satu bulan. Bahkan ada saudara kita yang bahkan sampai 1 tahun dia tidak pernah buka Al-Quran di rumahnya, tidak pernah mengaji, sampai Al-Quran yang ada di rumahnya tinggal menjadi pajangan. Buat apa kita simpan Al-Quran di rumah kalau hanya sekedar pajangan? Bacalah Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umamah radhiyallahu taala an, apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu nanti di hari kemudian akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Al-Quran ya, tidak mampu kita hatamkan satu hari karena berat, ya cukup 1 juz. Tidak mampu kita 1 juz, kita baca surah Yasin, hatinya Al-Quran. Tidak mampu kita baca, masih ada 3 kul langganan. Tidak mampu kita baca 3 kul, kita baca surah Al-Fatihah. Jangan pernah lewatkan dalam keseharian kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kemudian dia akan datang menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sebelum Al-Quran itu hilang, suatu saat, suatu ketika Al-Quran itu akan hilang di muka bumi ini. Salah satu ciri dan tanda kiamat adalah hilangnya Al-Quran. Walaupun kita hendak membaca Al-Quran, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini akan hilang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Suatu ketika di malam hari Al-Quran itu akan hilang. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran pun akan dicabut dari dadanya, akan dia lupa lagi bacaan Al-Qurannya. Maka itu adalah suatu tanda akan datangnya hari kiamat. Sebelum peristiwa itu datang,
mari kita senantiasa perbanyak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Ajarkan anak-anak kita membaca kitab suci Al-Quran, karena kita orang tua nanti di hari kemudian akan mempertanggungjawabkan anak-anak kita ketika anak kita tidak tahu membaca Al-Quran. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, masih banyak tapi yang terakhir. Yang terakhir, penyesalan. Penyesalan nanti orang-orang yang tidak beriman tatkala napasnya sudah di tenggorokan, tatkala menghadapi sakaratul maut. Apa penyesalannya? Menyesal kenapa waktu hidupnya dulu dia tidak melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah orang-orang kafir apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, apa permintaannya? Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, maka aku akan melakukan amalan-amalan, aku akan melakukan kebajikan yang aku pernah tinggalkan. Namun apa kata Allah? Itu hanya sekedar bualan saja. Bukankah di hadapan kalian ada barsa, ada penghalang antara alam kubur dengan dunia? Menyesal kenapa waktu hidupnya tidak berbuat amal yang saleh. Maka ketika kita masih diberikan umur yang panjang, mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Karena salah satu penyesalan orang yang tidak beriman tatkala menghadapi sakaratul maut, yang mana penyesalannya itu tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu menyesal kenapa dulu waktu hidupnya tidak berbuat amal-amal yang saleh. Sampai di dalam surah Sajadah ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah? Dan begitu ngerinya dan alangkah ngerinya jika sekiranya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa berjalan menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia berkata, ya Allah, Rabbana absarna, saya sudah melihat ya Allah, wa sami'na, saya sudah mendengar ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah agar aku bisa berbuat kebajikan dan aku termasuk orang-orang yang yakin. Apa artinya kalau penyesalan itu sudah terlambat? Penyesalan tidak berarti tidak berguna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa penyesalan orang-orang yang tidak beriman tatkala menghadapi sakaratul maut. Walaupun masih ada beberapa penyesalan-penyesalan, namun karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya murni dan mutlak dari saya, dan saya memohon maaf kepada seluruh jemaah. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.